Perairan internasional di sekitar Venezuela kini diselimuti ketegangan. Presiden Donald Trump telah mengerahkan kapal perang dan jet tempur F-35 milik AS di atas kertas. Operasi ini disebut sebagai upaya untuk memberantas narkoba yang membanjiri jalanan Amerika. Namun, laporan terbaru dari Washington menyebutkan ada agenda lain yang lebih besar dan lebih berbahaya. Trump diduga kuat sedang berupaya menggulingkan rezim Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Trump menempuh jalan yang sangat agresif ini? Dan apakah pertikaian ini hanyalah perang melawan narkoba, atau justru perang kekuasaan untuk menegaskan dominasi AS? Pertikaian antara Trump dan Maduro bukanlah hal baru, tapi tindakan terbaru Trump ini membawa konflik ke level yang lebih tinggi. Dengan mengerahkan aset militer canggih seperti jet F-35, Trump mengirimkan pesan yang sangat jelas, AS siap menggunakan kekuatan. Alasan resmi yang disampaikan oleh pejabat AS adalah untuk memerangi kartel narkoba. Mereka menuduh kokain dari Venezuela berkontribusi besar terhadap kasus kematian akibat overdosis di AS. Para pejabat senior AS menuduh bahwa Nicolas Maduro terlibat langsung dalam jaringan perdagangan narkoba ini. Tentu, tuduhan ini tidak datang tanpa dasar, atau setidaknya, dasar yang telah disiapkan oleh AS. Pada Juli lalu, Departemen Keuangan AS menetapkan jaringan narkoba yang disebut Cartel de los Soles atau Cartel of the Suns sebagai organisasi teroris khusus. Kartel ini diyakini bertanggung jawab untuk mendukung kelompok kriminal lain seperti Tren de Aragua dan Kartel Sinaloa, yang sebelumnya juga sudah ditetapkan sebagai organisasi teroris asing. Kartel ini diyakini bertanggung jawab untuk mendukung kelompok kriminal lain seperti Tren de Aragua dan Kartel Sinaloa, yang sebelumnya juga sudah ditetapkan sebagai organisasi teroris asing. Tudingan terhadap Maduro ini bukan sekadar retorika politik. Ini adalah bagian dari strategi, tekanan maksimum, yang sudah digencarkan Washington sejak masa jabatan pertama Trump. Sebagai puncak dari strategi ini, AS bahkan membuat sayembara. Sebuah hadiah fantastis senilai 50 juta AS dolar, sekitar 823 miliar rupiah, ditawarkan bagi siapa saja yang dapat menangkap Maduro. Langkah ini menunjukkan betapa seriusnya niat AS untuk menyingkirkan Maduro dari kekuasaannya. Yang menarik, laporan dari media terkemuka seperti Axios dan CNN menguak fakta yang lebih dalam. Menurut pejabat Gedung Putih, operasi militer ini memang bagian dari strategi untuk menggulingkan rezim Maduro, dan operasi anti-narkoba hanyalah kedoknya. Hal ini sejalan dengan sikap Trump yang tak pernah mengakui kemenangan Maduro dalam pemilu 2018 dan pemilu 2024 lalu, dengan alasan pemilu tersebut penuh kecurangan. Dengan kata lain, konflik ini bukanlah baru, melainkan akumulasi dari ketidaksetujuan politik yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Pertikaian antara Trump dan Maduro tidak bisa dilihat hanya sebagai konflik bilateral. Ini adalah bagian dari perang pengaruh global. Beberapa pihak mengaitkan sikap keras Trump terhadap Maduro dengan usahanya untuk menegaskan kembali dominasi AS di Amerika Latin. Venezuela di bawah Maduro telah lama menjalin hubungan dekat dengan rival-rival AS seperti Rusia dan Tiongkok. Kedua negara ini memberikan dukungan finansial dan militer kepada Venezuela, yang membuat AS kesulitan untuk mengisolasi Maduro. Oleh karena itu, tindakan Trump ini tidak hanya menargetkan kartel, tetapi juga mengirimkan pesan keras kepada Moskow dan Beijing. Ini adalah sinyal bahwa Washington tidak akan membiarkan pengaruh mereka meluas di halaman belakang Amerika. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari duduk perkara konflik Trump dan Maduro? Ini bukan sekadar perang melawan narkoba, melainkan sebuah perang politik dan geopolitik yang sangat rumit. Trump menggunakan operasi anti-narkoba sebagai alat untuk mencapai tujuan strategisnya, menyingkirkan Maduro dan menegaskan kembali kekuasaan AS di kawasan tersebut. Di sisi lain, Venezuela dengan dukungan Rusia dan Tiongkok, bersiap menghadapi tekanan maksimum yang terus meningkat. Kita menyaksikan babak baru dari ketegangan internasional, di mana konflik regional bisa menjadi medan pertempuran bagi kekuatan global.